Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, saya absen dulu ya. Nur Sakina, Hadir Pak. Irma, Hadir Pak. Alivia, Baby. Hadir Pak. Silakan pendidik kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, pantun di sanalah. Selanjutnya untuk surah membacakan surah pendek, silakan hafal surah Al-As 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Bagus. Ada yang itu apa? Nah, oke, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu roja. Adapun tujuan pelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan cabang iman roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cabang iman yaitu roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya manfaat roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terjauhkan dari syirik. Yang kedua, memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Selanjutnya, saya harapkan kepada anak-anak sekalian, silakan cari dari berbagai referensi, ada yang dari buku, ada yang punya HP, silakan cari artikel atau jurnal tentang roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang satu, silakan cari video tentang roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di YouTube. Oke, silakan. Kita bagi kelompok ya, sesuai dengan tadi proses pencarian informasinya. Silakan ini tukaran tadi cari di buku tuh. Ya, silakan tukar. Ini juga tadi tukaran. Kita lihat tukar. Selanjutnya kelompok 1 silakan nanti membuat mengerjakan LKPD sesuai dengan referensi dari buku yang kalian lihat. Sedangkan untuk kelompok 2 tadi melihat dari YouTube, silakan buat edit itu video untuk dijadikan video pendek. Untuk kelompok 3 silakan buat PowerPoint sesuai dengan referensi dari jurnal dan artikel yang kalian dapatkan tadi. Oke, silakan ini kelompok 1 silakan dikerjakan dari tadi.
LKPD. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. 1. Diskusikanlah dan tuliskan pengertian roja menurut pandangan Islam. Roja ada dalam konteks Islam adalah harapan atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi Bapak dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 2 dulu ya. Bagaimana sikap raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempengaruhi cara seorang muslim berdoa dan beribadah, terutama ketika menghadapi dosa atau kesalahan. Berikan contoh bagaimana raja dapat mendorong seseorang untuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong seorang muslim untuk berdoa dan beribadah dengan penuh harapan akan ampunan dan rahmat Allah. Selanjutnya kelompok 3 yang mau ditanyakan. Yang saya ingin tanyakan adalah dalam konteks raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pentingnya memiliki harapan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Memiliki harapan wajah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena dapat memberikan ketenangan dan optimisme yang berdampak. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan videonya. Dan lakukan selesai boleh jawabannya Kak. Itulah tadi video pendek yang dibuat oleh kelompok 2. Selanjutnya kelompok lain ada yang mau ditanyakan tentang videonya? Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana konsep wajah atau harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang muslim? Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 1 telah memberi kelompok saya pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Konsep wajah kepada Itulah tadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? tepat. Oke, selanjutnya kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Dalam konteks raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seseorang dapat menyeimbangkan antara harapan dan rasa takut atau khauf terhadap Allah? Raja memberikan motivasi untuk beribadah dan berusaha. Sementara kau mengingatkan kita akan konsekuensi dari perbuatan kita. Seorang muslim yang hanya memiliki harapan tanpa rasa takut mungkin menjadi lebih lelah dalam ibadah. Kita akan melihat hasil persentase PPT yang dibuat oleh kelompok 3. Baik, saya akan membacakan pengertian raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja adalah para pembawa rahmat dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin hal itu dapat diraihnya, atau suatu jiwa yang sedang berjuhud atau mengharapkan sesuatu yang disenangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mengharap punya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai raja atau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi presentasi dari kelompok 3, bagaimana kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok 1. Bagaimana pemahaman tentang raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempengaruhi perilaku seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Silakan kelompok 3 dijawab. Oke, dari pertanyaan kelompok kami yang menyatakan bahwa bagaimana pemahaman tentang raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempengaruhi perilaku seorang muslim. Kesimpulan dari kelompok kami menyatakan bahwa pemahaman tentang raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dorongan bagi seorang muslim untuk tetap
asa dalam menghadapi kesulitan dengan memiliki harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok 2 ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Pertanyaan saya nomor 3. Dalam kemudian Allah Subhanahu wa taala dari mana seseorang dapat menyambungkan antara harapan dan rasa takut terhadap Allah? Apa dampak dari ketidakseimbangan ini terhadap keimanan dan perilaku seorang muslim? Jawabannya, menyeimbangkan raja dan kaum adalah penting untuk membentuk keimanan yang sehat. Raja memberikan motivasi untuk beribadah dan berusaha, sementara kaum mengingatkan kita akan konsekuensi dari perbuatan kita. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1 bacakan kesimpulan dari diskusinya. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami yaitu roja kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap harapan yang mendalam dan penuh keyakinan akan ampunan serta Allah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk membacakan kesimpulannya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Konsep roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Silakan kelompok 3. Baiklah, kesimpulan yang kami dapatkan adalah raja kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap harapan yang kuat dan optimis terhadap rahmat dan pertolongan Allah yang sangat mempengaruhi perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang raja mendorong seorang individu untuk tetap berusaha dan tidak putus asa, terutama ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajarannya, saya akan melakukan tes kepada anak-anak sekalian. Oke, saya tampak menjelaskan maknanya. D. Mengabaikan pendidikan agama dan fokus pada pelajaran umum. E. Memberikan hukuman jika anak tidak mengikuti ajaran agama. Jawabannya A. Oke, jawabannya A. Oke. Setelah tadi pelajaran kita hari ini, adapun yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, siapkan kita kelas. Duduk siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Saya absen ya. Muhammad San, hadir Pak. Nasrul, hadir Pak. Yusyidi, hadir Pak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Surah pendek yaitu surah Al-As. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Oke. Adapun apa anak-anakku sekalian masih ingat materi minggu lalu? Masih. Ada yang bisa sampaikan apa materi minggu lalu? Ya, silakan. Materi tentang wajah. Roja. Ada yang masih ingat apa itu Roja? Yaitu materi tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cabang iman tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis cabang iman yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan tampilkan sebuah video dan silakan anak-anak perhatikan videonya. Jadi, tawakal adalah membebaskan diri dari segala ketergantungan selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perilaku Rasulullah yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang anak-anak perhatikan dari video tersebut, ada yang bisa memberikan apa sih masalah yang dihadapi tentang tawakal? Ada yang bisa? Ya, silakan. Oke. Masalah yang muncul yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang tawakal. Oke. Yang kedua, masih ada yang lain? Oke. Keterbatasan dalam mengaplikasikan tawakal. Oke. Dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan tawakal terbatas. Yang ketiga, ada yang lain? Ya, silakan. Krisis kepercayaan. Oke. Krisis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk selanjutnya saya akan bagi kelompok ya, sesuai dengan tadi ada 3 materi, ada 3 masalah. Saya akan bagi kelompok jadi 3 kelompok. Kelompok 1 nantinya akan membahas tentang materi pertama tadi, masalah pertama. Kelompok 2 juga masalah kedua, dan ketiga juga. Oke, langsung saya bagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke, silakan duduk dengan teman kelompoknya. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik, lembar kerja kelompok. Kalian akan menjawab pertanyaan yang ada. Ya, silakan jawab pertanyaan yang ada di lembar
membagikan datanya. Kelompok 1 yaitu membahas tentang tadi masalah pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang tawakal. Sedangkan kelompok 2 akan membahas tentang keterbatasan dalam mengaplikasikan tawakal. Dan kelompok 3 akan membahas tentang krisis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Yaitu penyebab kurangnya pemahaman tentang tawakal, yaitu minimnya pendidikan agama, kurangnya sumber referensi, pengaruh Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain masih ada yang kurang mengerti, silakan bertanya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh pemahaman yang mendalam tentang tawakal terhadap sikap dan perilaku individu dalam menghadapi tantangan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemahaman yang mendalam tentang tawakal dapat memberikan individu keyakinan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk bertanya. Analisislah faktor-faktor yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan kepada Allah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi tawakal seseorang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan kepada Allah antara lain kurang mampu kesulitan hidup dan berkebahagiaan dan pengaruh lingkungan sosial. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya akan menyampaikan beberapa penyebab dalam masalah tersebut. 1. Kurangnya pemahaman dan mendalam. 2. Pengaruh lingkungan, ketidakpastian dan Jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap pemahaman dan penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Apakah langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung? Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan tawakal. Analisislah dampak dari kurangnya pemahaman tentang tawakal terhadap kesehatan mental individu. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Adanya pemahaman tentang tawakal dapat menyebabkan individu mulai sekolah dan tidak pasti dalam menghadapi berbagai hidup. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Adapun analisis masalah dari penyebab dari krisis kepercayaan kepada Allah, yaitu pertama, pengalaman buruk di masa lalu. Kedua, kesulitan hidup yang berkepanjangan. Ketiga, kurangnya pengetahuan agama. Keempat, pengaruh lingkungan negatif. Dan kelima, perbandingan dengan orang. Selanjutnya silakan kepada kelompok yang lain. Kalau masih ada yang kurang dimengerti silakan bertanya. Bagaimana krisis kepercayaan kepada Allah dapat mempengaruhi tawakal seseorang? Jelaskan dengan contoh yang nyata. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Krisis kepercayaan kepada Allah dapat mempengaruhi tawakal seseorang dalam cara yang signifikan. Ketika individu mengalami krisis kepercayaan, mereka mungkin merasa lebih ragu tentang kehadiran dan kepercayaan Allah. Contoh nyata adalah ketika seseorang mengalami kegagalan pekerjaan dan merasa putus asa. Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang tawakal, mereka mungkin merasa bahwa Allah tidak peduli dengan kesulitan mereka dan tidak akan. Silakan kepada kelompok 2 untuk bertanya kepada kelompok 3. Saya jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tawakal? Pertanyaannya, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan tawakal
3. Selanjutnya, silakan kepada kelompok 1 untuk membacakan kesimpulannya. Adapun kesimpulan itu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan yang mencerminkan sikap berserah dan kepercayaan kepadanya. Oke, selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk membacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari kelompok tadi yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai dan kepercayaan dan penyerahan diri kepadanya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Silakan kepada kelompok 3 untuk membacakan kesimpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan kelompok 3. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah konsep penting dalam kehidupan yang mencerminkan sikap berserah diri dan kepercayaan kepadanya. Namun, banyak individu mengalami masalah seperti kurangnya pemahaman tentang tawakal, keterbatasan dalam mengaplikasikannya, dan krisis kepercayaan kepada Allah. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, saya ingin mengatas dulu ya. Akidah dan perilaku memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari akidah dan agama. Jawabannya Itulah tadi asesmen untuk pagi hari ini. Oke, adapun yang akan kita pelajari pada pekan selanjutnya yaitu kita sudah pindah ke bab tentang pergaulan bebas dan zina. Oke, mungkin sekian untuk pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.